Ya, oke, teman-teman. Kali ini kita akan nyoba bagaimana membuat sebuah seven segment. Mungkin seven segment itu yang ada di benak kalian itu eh, adalah sebuah display yang menunjukkan bentuk angka, tapi bisa diprogram dengan alat elektronika. Nah, bagaimana cara membuat seven segment dengan Tinkercad? Nah, caranya yang pertama kita cari alatnya dulu. Kita di sini akan memprogram pakai Arduino. Ini kita all semua. Ya, oke. Mungkin sekilas kita akan bahas tentang seven segment. Mari kita cari tentang seven segment dulu. Segment. Jadi seven segment itu adalah sebuah LED yang disusun membentuk angka 8. Dan angka 8-nya itu nanti akan membentuk angka. Nah, misal kita coba lihat di seven segment ini. Di seven segment ini itu ada beberapa angka, yaitu ada beberapa huruf yang menuju angka 8, yaitu huruf A, huruf B, huruf C, D, E, F, G, di mana di setiap huruf atau segmen ini itu terdapat sebuah LED. Nah, mungkin lebih tepatnya seperti ini. Nah, di dalam sebuah huruf A ini contohnya itu terdapat sebuah LED seperti ini. Ya, ini adalah lambang dari LED, dan nanti bentuk yang akan dibentuk seven segment untuk bentuk huruf itu seperti ini. Untuk 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 atau bentuk desimal. Oke, ya sudah selesai. Mari kita coba memprogramnya. Yang pertama kita butuh Arduino. Sudah pasti kita pakai Arduino. Kemudian kita cari breadboard. Karena kalau kita nanti nyoba secara asli itu pasti pakai breadboard. Ini breadboard. Kita terus akan cari seven segmentnya. Mungkin tulisnya 7 aja. Nah, ini ada seven segment. Oh iya, di seven segment itu ada dua mode. Di sini common itu nanti yang yang akan dibuat jadi satu apa. Di sini ada anode atau katode. Nah, kalau katode itu nanti jadinya menjadi negatif, kalau anode nanti menjadi positif. Maksudnya bagaimana? Nah, common itu seperti yang ditunjukkan di sini. Di sini kan ada LED itu ada dua kaki, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Nah, dalam tipe common cathode di sini LED-nya itu akan dijadikan menjadi satu seperti ini. Sedangkan yang positif akan dibuat menjadi paralel. Nah, terus bagaimana kalau common anode? Kalau common anode yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu seperti gambar ini. Kalau common anode itu yang dijadikan satu adalah sisi positifnya. Oke, kita kembali ke sini. Kalau di dalam Arduino kita bisa memasangkan LED-nya di beberapa pin digital seperti ini. Nah, mungkin kita bisa mulai memasang common ini di bagian katode. Kalau ini katode berarti ini dihubungkan di negatif. Dan biasanya negatif itu diidentikan dengan warna hitam.
Oke. Terus di sini juga, di sini ada segmen G. Segmen G itu kita lihat di sini. Segmen G itu ada di bagian tengah. Mungkin di sini aku akan menyusun secara urut biar enak. Di sini ada segmen A. Mungkin segmen A bisa kita taruh di pin nomor 2. Ya, kita coba di nomor 2. Kemudian ada segmen B. Segmen B kita taruh di pin nomor 3. Oh iya, warnanya mungkin diganti biar lebih bagus. Saat ini aku ganti warna merah, yang ini aku ganti warna oranye. Kemudian kita cari segmen C. Segmen C kita pasangkan secara urut. Mungkin bisa dihubungkan di pin nomor 4. Kemudian segmen D. Kita pasangkan di pin nomor 5. Segmen E. Kita pasangkan di pin nomor 6. Kemudian di sini ada segmen G. Kita pasangkan di pin G, langsung di nomor 8 saja. Sebelumnya ada segmen F. Kita pasangkan di pin nomor 7. Mungkin biar bisa membedakan, ini warnanya diganti semua. Ya, oke. Oke, di sini kita bentuk 7 segmen. Sekarang kita kembali ke coding pada Arduino. Di sini kita pakai mode text. Kita klik continue. Kita hapus semua dulu. Pertama, kita harus menentukan tadi segmen A. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah script. Tadi segmen A kita namakan di sini segmen A, diletakkan di pin nomor 2. Jangan lupa titik koma. Biar mudah kita copy aja, Ctrl C. Di sini segmen B kita ubah ke pin 3 sesuai yang terpasang. Segmen C. Biar lebih cepat mungkin bisa di copy. Sebelumnya di sini ada sebuah segmen namanya segmen DP. DP ini adalah segmen yang menunjukkan titik ini, yang akan menyalakan titik poin ini. Itu adalah segmen DP. Oke. Sekarang kita ke void setup untuk mengatur keluarannya. Yang pertama kita tentukan pin mode.
sebagai output. Nah, kita ulangi lagi di sini biar mudah kita pastikan. Sekarang kita ubah namanya B, C, D, E, F, G. Nah, oke, sudah terlihat semua. Kita akan tutup dengan kurung kurawal. Nah, kita akan coba menghidupkan angka 1. Angka 1 itu dihidupkan ketika bagian kanan sendiri, flat bagian kanan sendiri, bagian sini dan sini, atau bagian B dan C itu nyala. Maka kita ke void loop, kita tentukan digital write segmen A. Karena A mati, maka karena segmen A mati, maka kita tentukan nilainya sebagai low. Tidak usah spasi, biar mudah di copy saja. Sekarang ke segmen B. Karena segmen B nyala, maka kita tentukan segmen B ke dalam keadaan high. Segmen C kita tentukan ke keadaan high, dan sisanya sebagai keadaan low. Kita tutup. Nah, berikut sudah jadi. Mungkin di sini saya kasih komentar bagaimana menghidupkan angka 1. Kita start simulation. Kita tunggu. Ada kesalahan. Ternyata saya belum menghubungkan ke ground. Oke. Ya. Terlihat di sini angka satunya kelihatan, cuma di sini mengalami seperti ledakan itu karena LED-nya tidak terhubung dengan resistor. Agar tidak mengalami hal seperti ini, maka kita perlu resistor. Ya, kita perlu resistor. Di sini dihapus. Oh iya, jangan lupa dihubungkan juga yang sini. Bagian sini mungkin juga harus diberikan resistor. Jangan lupa kita atur resistornya jangan terlalu besar, mungkin sekitar 220 ohm itu sudah cukup. Ya, terbentuk angka 1. Nah, itu adalah
bagaimana membentuk sebuah angka 1 dengan 7 segmen. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membentuk angka lainnya? Ini kita bisa kembali ke pencarian sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba membentuk angka 3. Di angka 3 yang warna hijau dinyatakan menyala. Maka yang akan menyala yaitu angka A, B, C, D, dan yang terakhir G. Oke. Jika kita akan mengubah angka 1 ke angka 3, maka kita harus menentukan segmen mana yang harus mati dan hidup. Ketika membentuk angka 3, maka kita harus mengubah beberapa segmen menjadi high. Di segmen A kita buat menjadi high, segmen D kita mengubah menjadi high, dan yang terakhir di segmen G kita ubah menjadi high. Ingat, urutannya adalah yang atas A, kanan bawah B, kanan bawah lagi C, kemudian selanjutnya D, E, F, dan terakhir di tengah adalah G. Jadi ketika kita ingin menentukan segmen mana saja yang akan menyala, maka kita bisa menentukan huruf mana saja yang harus diprogram. Kita akan coba membuat angka 3. Ya, kita tunggu. Nah, angka 3 sudah muncul. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya ini dalam bentuk common anode? Ketika ini dalam bentuk common anode, kita hubungkan ke VCC dulu. Kita harus menghubungkan positif ke positif atau ke 5 volt. Kita red. Ketika kita akan mengubah modenya ke anode, maka di bagian common itu harus dihubungkan ke positif. Jangan lupa ini juga dihubungkan. Tapi terbalik tidak apa-apa. Ya. Dan juga nanti akan terjadi perubahan pada program. Di kode kita akan mengubah segmen-segmen ini menjadi kebalikannya. Misal, ketika membentuk angka 3, maka yang akan menyala adalah A, B, C, D, dan G. Nah, ketika dalam bentuk anode, maka kita akan mengubah high dan low menjadi kebalikannya. Ini menjadi low, B menjadi low, C menjadi low, D menjadi low, segmen E menjadi high, segmen F menjadi high, dan segmen G menjadi low. Nah, kita akan start simulation. Kita tunggu. Nah, terbentuklah angka 3. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua kutub positif pada saat 7 segmen dalam mode anode itu menjadi 1. Dan untuk menyalakan semuanya harus menjadikan kebalikannya, di mana LED akan menyala ketika ada sumbu positif dan negatif menyala. Positif akan menyala ketika kita memprogram high, dan negatif akan menyala ketika kita akan memprogram low. Mudahnya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat ini akan berjalan?
kita akan coba dari angka 3 akan ke angka 4. Ya, kita copy aja biar cepat. Angka 4 yang terbentuk, yang akan membentuk angka 4 yaitu huruf B, C, G, dan F. Berarti urutannya B, C, G, dan F. Maka ini adalah common anode, maka B, C, F, dan G kita akan membuat menjadi low karena ini adalah mode anode, sedangkan yang lainnya kita akan buat high. Kemudian bagaimana ketika akan berjalan? Nah, kita akan memberikan delay. Delaynya berapa? Mungkin biar agak cepat kita pakai 500. Dan yang bawah juga kita kasih delay juga. Kita kasih delay 100. Oke. Ya, ini adalah pemrogramannya. Dan yang terjadi nanti adalah 3 akan ke 4. Mungkin agak terlalu cepat karena ini 100. Kita ganti 500. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Akan terus seperti itu hingga Arduino dimatikan. Nah, itu adalah tutorial untuk membuat Arduino dasar dari 7 segmen. Kita di sini pakai simulasi Tinkercad, jadi kita tidak perlu membeli Arduino, jadi kita bisa belajar di rumah, dimanapun, asal kita dalam keadaan online. Mungkin di sini ada yang ingin tertantang untuk membuat dari angka 0 hingga 9, bisa ditunjukkan di skripnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop simulation.